Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuanita Syufaul Jannah, NIM 1801530072. Saya dari kelas B1 Mesin Learning. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai materi dan praktikum dari clustering dalam mesin learning. Nah, pertama definisi dari clustering. Clustering adalah salah satu metode unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Nah, karakteristik dari clustering yaitu anggota dalam satu cluster memiliki kemiripan yang sama atau jarak yang sangat dekat, dan anggota antar cluster memiliki kemiripan yang sangat berbeda atau jarak yang sangat jauh. Nah, clustering ini dapat menemukan suatu grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Selanjutnya yaitu manfaat dari clustering. Nah, manfaat dari clustering itu sendiri, yang pertama, clustering berguna untuk memprediksi dan menganalisa suatu data. Kemudian, manfaat yang kedua dari clustering yaitu dapat mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang. Nah, jenis clustering menurut Tan, metode clustering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada hierarchical clustering dan yang kedua ada non-hierarchical clustering atau partitional clustering. Nah, penjelasan dari perbedaan jenis clustering itu tadi, yang pertama yaitu ada hierarchical clustering, di mana data dikelompokkan melalui suatu bagan berupa hierarki, dan terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Kemudian, partitional clustering yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid. Dan secara umum metode ini berfungsi untuk meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Kemudian, perbedaan dari hierarchical dan partitional clustering. Dilihat dari kecepatan, partitional clustering lebih cepat dibandingkan dengan hierarchical clustering. Nah, secara asumsi, hierarchical clustering hanya membutuhkan ukuran kesamaan, sedangkan partitional clustering membutuhkan asumsi yang lebih kuat seperti jumlah cluster dan pusat awal. Kemudian dari parameter input, hierarchical clustering tidak memerlukan parameter, sedangkan pada partitional clustering membutuhkan jumlah cluster untuk mulai berjalan. Nah, yang terakhir yaitu dari hasil. Hierarchical clustering menghasilkan pembagian cluster yang jauh lebih bermakna dan subjektif, tetapi partitional clustering menghasilkan cluster yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu praktikum mengenai clustering. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktikum mengenai clustering menggunakan model K-means. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan untuk praktikum clustering K-means ini yaitu menyiapkan dataset iris. Nah,
Di sini saya menggunakan dataset iris, di mana dataset iris sendiri merupakan dataset yang telah disediakan dari sklearn. Nah, cara untuk mendapatkannya sendiri yaitu menggunakan perintah from sklearn titik datasets import load underscore iris. Kemudian menggunakan variabel iris sama dengan load underscore iris kurung buka kurung tutup. Nah, iris di sini merupakan sebuah variabel yang akan digunakan untuk menampung atau untuk menyimpan dataset iris dari sklearn. Kemudian untuk baris yang ketiga, iris di sini digunakan untuk membuka atau untuk melihat data apa saja yang telah ditampung oleh variabel iris. Nah, di sini dataset iris sendiri terdiri dari beberapa baris matriks dengan 150 baris dan 4 kolom. Nah, di sini ada target itu berupa array juga, ada 0, 1, dan 2. Di mana untuk target 0 dia adalah setosa, untuk target 1 dia adalah versicolor, dan untuk target 2 dia adalah virginica. Kemudian untuk 4 kolom itu adalah fitur yang dimiliki dari dataset iris, di mana kolom pertama dia adalah panjang sepal, kemudian kolom kedua adalah lebar sepal, yang ketiga adalah panjang petal, dan yang terakhir adalah lebar petal. Nah, kemudian untuk memastikan atau untuk melihat bentuk dari dataset iris dapat menggunakan iris titik data titik shape. Di sini akan muncul 150,4, di mana 150 merupakan jumlah dataset yang ada atau 150 baris, dan 4 ini adalah jumlah fitur yang ada dalam dataset iris. Kemudian langkah kedua yaitu mengambil matriks data iris. Di sini saya menggunakan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X dia akan menampung iris data, dan variabel Y ini akan menampung iris target. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan metode clustering. Nah, untuk menyiapkan metode clustering, sama seperti untuk mendapatkan dataset iris, yaitu untuk mendapatkan metode clustering, diperlukan perintah from sklearn titik cluster import k-means. Nah, di sini kenapa k-means? Karena saya ingin melakukan praktikum clustering menggunakan model k-means. Selanjutnya yaitu membentuk model clustering. Nah, di sini saya menggunakan variabel model untuk k-means, kemudian n_cluster sama dengan 3. Nah, 3 di sini merupakan jumlah kelompok yang akan dibuat, dan di sini saya menyesuaikan dengan jumlah kelompok dari dataset iris sendiri, yaitu ada 3 kelompok dari 3 jenis iris. Nah, setelah membentuk model clustering, langkah berikutnya adalah melatih model atau train model menggunakan perintah model titik fit, kemudian kurung buka X kurung tutup. Nah, di sini apabila dijalankan dia akan menampilkan status k-means, kemudian n_cluster sama dengan 3. Nah, kemudian untuk melakukan prediksi, ini prediksi dengan model, itu saya menggunakan variabel pred. Nah, di sini untuk perintahnya sendiri, pred sama dengan model titik predik, kemudian diikuti oleh X. Nah, pred di sini untuk menampilkan hasil dari prediksi model.
Nah, dari prediksi yang tampil di sini, dia menampilkan 3 jenis angka, yaitu 1, 0, dan 2, di mana 1, 0, dan 2 ini merupakan jenis dari dataset IRIS. Kemudian menampilkan Y. Di sini Y sendiri urut, yaitu dari 0, kemudian 1, baru 2. Nah, hasil dari variabel pred atau prediksi mirip dengan Y. Kemudian, bandingkan dengan gambar visualisasinya. Nah, untuk yang pertama di sini untuk menampilkan dalam bentuk grafik menggunakan matplotlib. Nah, diperlukan import dulu matplotlib .pyplot as plt. Di sini akan digunakan sebagai plt. Nah, di sini kemudian mengatur scatter. Di sini C adalah dia akan menampilkan hasil dari clustering dari prediksi tadi, variabel prediksi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini ada 3 macam warna, yaitu krem, merah, dan biru. Kemudian lakukan juga visualisasi untuk yang Y. Nah, untuk Y sendiri sama untuk warnanya, yaitu ada merah, krem, dan biru. Hanya saja yang membedakan di sini untuk warna ini di sini krem, sedangkan di sini ada merah. Dan untuk bagian dari 5.0 ini sampai ke 2.5, di sini merah semua berjumlah 5, sedangkan di sini ada krem dengan jumlah 4 dan ada biru 1. Nah, di sini juga ada merah, sedangkan di sini biru, kemudian krem, dan diikuti biru. Nah, sekian penyampaian saya mengenai clustering, mulai dari materi tadi, sedikit materi, hingga praktikum yang telah saya lakukan menggunakan Kaggle. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.